pernah bermasalah juga dengan Kak Nikita waktu itu. Cuman aku tipe orang yang nggak pernah malu untuk berkata maaf, Kak, sorry ya kalau misalnya waktu itu aku ada salah paham atau salah kata yang menyakitkan. Aku tuh nggak pernah malu, Kak, kayak gitu. Jadi alhamdulillah hubungan aku dengan artis lain atau yang udah pernah bermasalah sama aku baik-baik saja, kayak sama Kak Berbi Kumalasari, semua tuh selesai gitu loh. Nah, untuk kalau misalnya ditanyain urusan Kak Niki dengan tante aku kayak gimana? Lama tak terdengar kabarnya, kini Rosa Meldianti atau yang lebih dikenal Meldi kembali muncul dengan tampilan berbeda. Tak lagi terlihat seksi seperti sebelumnya, kini Rosa Meldianti tampil mengenakan hijab. Keponakan Dewi Persik tersebut mengaku banyak pelajaran yang telah ia lalui selama beberapa waktu lalu saat dirinya tak pernah lagi menghiasi dunia hiburan tanah air dengan aksi sensasionalnya. Meldi pun mengaku dirinya tak takut jika dengan mengenakan jilbab, ia akan lebih susah mendapatkan pekerjaan di dunia hiburan. Apalagi saat ini tak hanya keluarga dan sahabat, dirinya juga telah memiliki kekasih yang sangat mendukung dirinya serta karirnya. Sehingga ia pun semakin percaya diri dengan keputusannya untuk berhijab saat ini. Mungkin banyak hal yang aku laluin ya selama nggak muncul gitu. Banyak pelajaran hidup yang aku dapat juga. Jadi kayak mikir apa sih yang aku cari lagi gitu. Sedangkan aku udah banyak dapetin hal-hal yang aku inginkan, kayak aku nggak kekurangan meskipun di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah, dan aku juga bisa berbagi sama orang lain gitu tanpa aku expose gitu. Di sini apalagi yang harus aku cari? Ya udah, aku juga pergi-pergi juga pakai baju panjang-panjang selagi itu nggak apa ya, menurut aku ya udah sih, daripada ribet masih nganu rambut ini itu lebih praktis pakai kerudung. Iya memang udah waktunya Mas berhijab. Saya sudah melewati banyak rintangan atau jalan kerikil-kerikil di usia saya meskipun masih muda ya. Jadi kalau bisa secepatnya kenapa harus mengundur-undur lagi gitu, nunggu apa lagi? Atau juga saya banyak rekan-rekan bisnis juga, semakin saya berpakaian yang rapi, yang menurut saya sopan, rekan-rekan bisnis saya juga lebih menghargai saya pastinya gitu dibandingkan saya pakai baju ngata-ngata. Enggak juga, kalau dunia entertain aku tetap kok syuting atau apapun, kalau misalnya aku mau aku ambil tetap. Cuman kalau untuk yang terbuka ya aku nggak mau gitu loh. Kan kalau menurut aku nih, kerudung nggak membatasi kita di dunia entertain. Mau kita mau pakai kerudung atau enggak ya udah kayak gitu. Cuman lebih kayak udah cukup ya untuk sensasi orang juga tahu nama Meldi itu udah cukup gitu. Mungkin aku lebih kesini kayak ya udah sih ambil hal yang positif gitu. Hidup ini sekali gitu. Buat apa kita ambil yang pusing-pusing kalau ada yang tenang gitu. Dan aku alhamdulillah ada pasangan yang selalu support gitu. Dan itu emang dua pilihan sih. Kita nggak bisa mendapatkan semuanya bersamaan dengan antara cinta dengan kayak karir yang menjulang tinggi gitu. Di sini aku memilih untuk ya udah kita sama-sama bisa berjalan berduanya, kayak percintaan aku bersyukur alhamdulillah lancar dan bisnisku lancar, jadi kayak gitu aja sih yang aku jalani. Enggak, masih jauh mah kalau mau nikah ya apa, masih muda. Apa tuntutan dari pacar? Gak ada, pacar aku nggak pernah menuntut aku untuk pakai kerudung. Mau aku pakai baju seksi yang ngeplak dadanya juga bodo amat, kasarnya begitu ya. Cuman dari akunya sendiri aja yang kayak aduh nggak enak nih kalau misalnya diajakin pacar ketemu rekanan atau temennya dia yang mungkin bisa dibilang orang penting atau apa, ya kan nggak enak masanya ini pasangannya atau cara ini kok kayak gini ya, seksi amat udah kayak mau jadi pelakor ya apa sih. Aku nggak mau buru-buru menikah karena aku nggak mau terjadi penyesalan atau ntar di tengah-tengah jalan ada alasan aja untuk gue gak pengen cerai nih, gue bosan atau apa, nggak mau. Bener-bener aku pengen mantengin dulu, siapin mental, karena kalau udah memang waktunya menikah pasti menikah, aku nggak akan nggak. Rupanya, ketidakmunculannya di dunia hiburan beberapa waktu lalu pun dimanfaatkan Meldi untuk menambah dunia bisnis yang kini tengah digelutinya. Meldi mengaku tengah giat menekuni bisnis kuliner lantaran tak ingin berharap banyak dengan kesempatan untuk eksis di dunia hiburan. Meski begitu, Meldi mengaku tetap tak ingin meninggalkan dunia hiburan di tengah kesibukannya berbisnis saat ini. Pasalnya, dengan dikenalnya ia di dunia hiburan beberapa waktu lalu, lebih memudahkan Meldi untuk mempromosikan bisnis yang dijalaninya saat ini. Ini sih kemarin aku lebih fokusnya untuk ke bisnis, karena pengen bener-bener ngembangin bisnis kayak gitu. Karena kita nggak bisa berharap dari dunia entertain aja, Mbak.
mungkin ini cuma kayak batu loncatan dan untuk tempat promosi, karena itu aku tetap pengen di dunia entertain agar dua-duanya bisa berjalan. Bisnis nggak akan bisa jalan tanpa promosi seperti itu. Tapi kalau aku udah di dunia entertain, aku bisa dengan gampangnya promosiin bisnis aku. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Iya kan? Itu aja sih. Bisnis harus cobain di kalau pedes. Ikan kuliner, makanan. Kenapa ambil bisnis kuliner? Karena emang aku suka makan, Mbak. Mungkin bisa dilihat aku lebih seger daripada sebelumnya karena memang yang aku promosi makanan terus, ya resep sendiri. Alhamdulillah sih bisnis aku meskipun di masa pandemi seperti ini nggak ada kehalang apapun ya, Mbak. Malah lebih rame gitu loh, dalam artian alhamdulillah ada aja. Mungkin karena aku juga ada karyawan gitu, ada orang yang berharap kepada aku. Disitulah titik dimana rezeki akan terus berjalan. Nama Meldi tentu saja tak pernah lepas dari sosok sang tante Dewi Persik, di mana nama Meldi mendadak dikenal publik lantaran berseteru dengan pemilik goyang gergaji tersebut. Dan baru-baru ini, Meldi terlihat sedang bersama Nikita Mirzani yang baru saja beberapa waktu lalu berkonflik dengan Dewi Persik akibat saling sindir di media sosial. Terkait hal tersebut, Meldi mengaku tak ingin ikut campur dalam urusan tantenya dan Nikita. Bahkan, Meldi mengaku tak pernah sama sekali berkomunikasi dengan Dewi sejak terlibat konflik yang berujung dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan sang tante terkait dugaan pencemaran nama baik pada 2019 lalu. Atas hal tersebut, Meldi pun mengaku dirinya merasa jauh lebih baik saat tinggal berjauhan dengan Dewi tanpa komunikasi demi kebaikan bersama. Untuk sama Kak Nikita sendiri sih aku memang juga udah kenal beberapa kali gitu, ketemu gitu ya, tapi nggak kenal dekat gimana gitu. Karena aku di sini juga tipe orang yang aku nggak pernah membatasi aku kenal sama siapapun ketika itu hal baik dan positif. Dan yang aku tahu Kak Nikita seperti apa, dan aku pun nggak menutup kemungkinan aku pernah bermasalah juga dengan Kak Nikita waktu itu. Cuman aku tipe orang yang nggak pernah malu untuk berkata maaf Kak, sorry ya kalau misalnya waktu itu aku ada salah paham atau salah kata yang menyakitkan. Aku tuh nggak pernah malu Kak kayak gitu. Jadi alhamdulillah hubungan aku dengan artis lain atau yang udah pernah bermasalah sama aku baik-baik saja, kayak sama Kak Berbi Kumalasari, semua tuh selesai gitu loh. Nah, untuk kalau misalnya ditanyain urusan Kak Niki dengan tante aku kayak gimana, itu urusan Kak Niki dan tante aku. Di sini aku nggak pernah memihak, oh gue memihak ini, cuman untuk saat ini memang saya berteman dengan Kak Niki. Jadi nggak ada kata untuk, oh lu nggak baik kan gini-gini. Kalau dibilang baik kan memang udah nggak ada apa-apa. Itu aja sih, tidak ada komunikasi. Untuk menjaga semuanya. Lebih baik kita jauh-jauhan ya Mbak, daripada dekat kita saling menusuk atau saya yang ketusuk gitu. Kalau saya mah sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman semakin kesini ya udah sih semakin banyak hal yang dilalui juga, mengikuti dengan perjalanan hidup, lebih baik milih diem aja di jauh-jauhan. Kalau saya disuruh memilih Mbak, kalau misalnya untuk muncul nih disuruh memilih, lebih baik saya kayak zaman sekarang kan banyak yang goyang-goyang TikTok udah jadi terkenal, terus apalah yang jadi terkenal atau percintaan. Kalau disuruh memilih seperti itu, cuman ini takdir mau kayak gimana lagi, dan kita nggak bisa pungkiri ya memang takdir itu yang buat saya ada di titik sekarang. Cuman kan kayak bisnis saya pun dulunya dicaci-caci yang nggak enak, ini tuh agar saya benar-benar down gitu. Cuman alhamdulillahnya orang tua saya selalu support saya, karena orang tua saya tahu saya seperti apa, seperti gimana, dan saya punya pasangan yang alhamdulillah selalu support dalam keadaan saya apapun. Ya, seenggaknya kan apa yang saya tidak perlu mengatakan lagi dan saya tidak perlu speak up tentang apapun lagi. Yang terjadi memang yang seperti itu dan kalian bisa menilai sendiri. Saya nggak perlu memaksa netizen untuk ini seperti ini loh aslinya gini-gini, enggak. Netizen yang bisa menilai. Oke. Tapi ada rencana mau silaturahmi nggak? Aduh terima kasih Mbak. Kenapa tuh? Sakit banget kayaknya. Aduh udah, ini susah ya kalau diomongin ya, omongannya tuh sangat menusuk sampai ke dalam hati. Jadi udah lebih baik ya sudahlah gitu. Saya sudah memaafkan juga, tapi saya nggak bisa lupa Mbak. Saya juga manusia kali. Kalau misalnya saya disakiti sama orang ya saya udah selesai. Tapi udah deh, daripada terulang lagi gitu, udah lebih baik nggak usah. Hilang saja Udah gitu. hilang saja gitu, lebih baik. Toh yang penting nih ya, yang penting menurut saya kedua orang tua saya dan keluarga kakak saya, adik saya, seperti itu, saudara kandung saya itu aja sih, dan nenek saya yang tertinggal, cuma tinggal nenek saya karena kakak saya udah almarhum ya. Jadi itu aja sih yang penting gitu. Kalau untuk yang lain-lain kayak keluarga yang lain mau dia support atau tidak itu terserah, karena saya cuma butuh doa orang tua saya, itu aja sih. Ya itu resiko yang harus diterima, kan dia yang suka cari ribut. Kalau saya mah angkat tangan, bisa dilihat saya menghilang karena memang saya nggak suka ribut sebenarnya gitu loh. Lebih baik saya hidup tenang. Kalau disuruh milih, semua orang tuh pengennya hidup tenang.
ya buat apa kita cari ribut kalau misalnya kita kayak alhamdulillah nih saya apapun itu saya bisa dapetin, kayak misal saya pengen apa saya bisa beli dari bisnis gitu, alhamdulillah nggak bisa dipungkirin gitu. Jadi saya nggak butuh untuk cari keributan lagi atau apapun itu gitu, dan itu juga menguras pikiran gitu. Dihujat juga apa dikira enak, kasarnya begitu. Cuman di sini tetap orang tua dan orang sekitar yang sayang sama saya yang selalu support membuat saya kuat sampai detik ini. Tapi nggak ingin mendoakan tante kamu untuk bisa berubah gitu dengan Doa itu pasti, cuma kan nggak perlu diucapkan, iya kan?